Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, sobat horor klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan pengalaman horor yang saya alami seorang diri ketika berkendara malam hari di tahun 98 menuju Kabupaten Temanggung. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah berkunjung dan sudah mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Cerita ini dimulai ketika pada suatu malam minggu ya. Suatu malam minggu saya ini baru saja pulang dari suatu keperluan. Kurang lebih sampai di rumah itu jam setengah 10 malam ya. Mungkin banyak yang heran ya, malam minggu kok anak muda jam yang bisa dikatakan masih sore ya untuk anak muda kok sudah pulang. Ya memang kebetulan entah kenapa ya di malam minggu itu saya ini kok merasa males mau main kemana-mana. Nah, baru saja saya memarkirkan motor saya di halaman rumah. Ibu saya ini keluar dari rumah dan meminta saya untuk berangkat ke Temanggung, ke rumah nenek saya, karena kata beliau tidak lama sebelumnya nenek saya ini menelpon ke rumah ibu saya dan meminta ada yang menemani beliau malam ini. Karena menurut cerita ibu saya, nenek ini ngendiko ya atau cerita bahwa anjing peliharaan nenek, anjing penjaga ya, seekor anjing penjaga ini dari tadi ribut katanya di luar rumah. Dan memang nenek saya ini di Temanggung tinggal seorang diri ya, tidak ada yang menemani. Dan memang kenapa kok sampai nenek ini memutuskan untuk memelihara seekor anjing penjaga, karena memang posisi rumah nenek di desa ini bisa dikatakan jauh dari rumah-rumah tetangga. Jadi gambarannya itu dalam satu jalan lurus ya, yang mungkin sepanjang kurang lebih 500 meter ya. Itu yang ada hanya ada dua rumah di situ, yaitu rumah yang ditinggali oleh nenek saya dan satu rumah lagi yang ditinggali oleh adik dari nenek saya. Namun letak rumah itu pun juga cukup jauh seperti itu. Dan di sekitar rumah nenek ini masih banyak sawah dan perkebunan dengan pohon yang cukup tinggi-tinggi. Nah, singkat cerita, akhirnya ya saya memenuhi permintaan dari ibu saya untuk berangkat ke Temanggung. Akhirnya kurang lebih jam 10 malam ya, ini saya start dari rumah, dari Semarang menuju ke Temanggung. Nah, tentunya malam itu saya berangkat seorang diri. Saya berangkat seorang diri, menyetir motor kesayangan saya ini sendirian, menembus gelapnya malam dan dinginnya hawa pada malam itu. Karena memang entah ya, malam itu memang hawa terasa sangat dingin ya. Hingga akhirnya saya ini sudah masuk di daerah Ambarawa ya.
di daerah Ambarawa, dan kondisi jalan pada malam hari itu ya bisa dikatakan standar lah untuk kurang lebih jam-jam hampir setengah 12 malam ya. Mungkin masih jam 11 ya. Karena memang kondisi lalu lintas di tahun-tahun itu kan memang tidak sepadat tahun-tahun sekarang ya. Apalagi itu jam sudah cukup malam ya. Kurang lebih mungkin jam 11-an setelah saya melintasi Palagan Ambarawa dan terus untuk naik ke daerah Jambu ya. Nah, ada satu titik di mana saya ini merasakan ban belakang ya, ban belakang sepeda motor saya ini bergoyang ke kanan dan ke kiri. Nah, saya pikir, aduh ini bocor ini ban saya. Segera saja saya menepi, mendekat ke sebuah bangunan yang terbuat dari kayu yang bertuliskan tambal ban. Saya berhenti di situ, saya coba mengecek, ternyata benar ban belakang saya ini bocor. Dan situasi ya di sekitar tempat saya berhenti itu memang hanya ada satu bangunan itu saja, bangunan dari kayu yang memang jelas-jelas itu merupakan tempat tempel ban. Hanya memang kondisinya ya sudah tutup karena memang sudah malam hari, dan tepat di seberang tempel ban tersebut ini ada sebuah gang yang sepertinya menuju ke kampung. Namun kondisi di dalam gang itu sangat gelap ya, jadi saya tidak bisa melihat jalanan di dalam gang itu pun, saya tidak bisa melihatnya karena saking gelapnya. Kebetulan memang di titik itu tidak ada penerangan ya, jadi memang cukup gelap. Nah, akhirnya ya sudah, saya di situ duduk di semacam buk beton ya, tempat duduk beton yang ada di depan bangunan tempel ban itu, sambil saya termangu-mangu dan bingung ini mau bagaimana. Sudah jam segini, saya sendirian, ban juga dalam kondisi bocor, mau mendorong motor pun juga rasanya gambling sekali ya, karena tidak tahu apakah di depan itu masih ada tempel ban yang buka. Kalau di belakang sebetulnya mungkin masih bisa ketemu ya di dekat-dekat terminal ya, hanya memang jaraknya sudah cukup jauh pada saat itu, dan saya tidak mau mengambil resiko memaksa motor untuk berjalan dalam kondisi ban bocor karena takut peleknya akan rusak, dan apalagi nanti kalau ban dalam juga ikut sobek ya, akan lebih runyam nanti. Karena memang pada masa itu motor itu kan belum menggunakan pelek racing dan ban tubeless ya, masih menggunakan ban biasa dan menggunakan ban dalam dengan pelek ruji seperti itu. Nah, akhirnya di saat saya sedang duduk tidak jelas ya, karena saya betul-betul tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya terkejut ketika tiba-tiba ada suara yang menyapa saya, yang kurang lebih sapaannya adalah, "Bocor ya mas bannya." Nah, saya terkejut dengan suara yang tiba-tiba muncul dari belakang saya. Ketika saya menengok, ternyata ada seorang bapak-bapak yang duduk di atas sepeda motor berjenis Ereking ya, Yamaha Ereking. Saya terkejut sekali terus terang, karena saya tidak mendengar ada suara motor mendekat, padahal pada waktu itu jalanan ini sepi, tidak ada yang lewat. Dan anehnya lagi, pada saat itu lampu motor dari bapak itu juga menyala, namun kok saya tidak melihat ada sorot lampu. Nah, namun karena namanya orang ditanya ya, saya menjawab, "Ya pak, ban saya bocor." Kemudian bapak itu menawarkan untuk mengantarkan saya ke rumah tukang tempel ban yang tempatnya ini saya gunakan untuk berhenti. Bapak itu bilang bahwa beliau tahu rumah dari tukang tempel ban ini dan bersedia mengantarkan saya. Waktu itu jujur saya bingung ya, apakah saya harus mengikuti saran dari bapak tersebut atau harus bagaimana. Karena ya
ada rasa ketakutan juga dalam diri saya. Yang pertama, ini merupakan satu tempat yang asing. Saya juga tidak mengenal bapak tersebut. Kondisinya malam hari dan saya sendirian. Namun karena saya merasa tidak ada alternatif lain yang bisa membantu saya, akhirnya ya saya mengiyakan ajakan bapak tersebut. Akhirnya motor saya tinggalkan di depan bengkel tambal ban itu dengan posisi terkunci. Semua barang saya bawa, termasuk helm tetap saya gunakan, dan saya akhirnya membonceng bapak tersebut. Dan ternyata bapak tersebut mengarahkan motornya masuk ke dalam gang yang ada di seberang tambal ban tersebut. Dan saat itu saya baru tahu bahwa ternyata jalan di dalam gang itu yang menuju ke kampung itu merupakan jalanan menanjak yang sangat gelap ya. Memang ternyata betul-betul gelap di dalam gang itu. Nah, jalan yang kami lalui pada waktu itu, saya melihat dengan mata saya bahwa itu merupakan jalanan makadam ya, yang bukan aspal namun batu yang ditata seperti itu. Namun lagi-lagi saya ini agak antara was-was, sedikit paranoid juga ya. Saya membonceng orang yang tidak saya kenal menuju ke satu tempat yang juga tidak saya ketahui. Jadi memang saya ini cukup waspada ya ketika membonceng bapak tersebut. Saya mengamati kiri kanan saya. Namun memang kiri kanan saya ini ternyata adalah pohon yang tinggi-tinggi ya. Dan kemudian ketika saya mengarahkan mata ke depan, saya memang bisa melihat beberapa sinar lampu ya yang cukup jauh menurut saya ketika itu. Dan waktu itu akhirnya saya menenangkan diri saya sendiri dan mencoba berpikir positif bahwa memang di atas sana ada kampung. Nah, seperti mana lazimnya letak atau tata ruang ya yang ada di desa itu, memang sebagaimana yang biasa saya temui ketika saya naik gunung dan melintasi perkampungan. Memang makam itu menjadi salah satu pertanda bahwa sebentar lagi kita akan memasuki perkampungan. Dan pada saat itu memang saya sempat melihat tempat pemakaman ya, dan waktu itu saya tenang karena dalam hati saya tidak lama lagi saya akan sampai di perkampungan. Nah, bapak yang memboncengkan saya ini menjalankan sepeda motornya ini tidak dengan kecepatan tinggi ya, karena memang posisi jalan yang bisa dikatakan tidak rata dan menanjak. Namun saat itu memang ada yang mengganjal di hati saya, karena sebelumnya memang saya pernah menggunakan sepeda motor e-racing ya, dan saya tahu persis suara motor e-racing ini seharusnya terdengar keras, dan bahkan dalam beberapa motor itu cukup memekakkan telinga. Apalagi ini perjalanan sudah menjelang tengah malam di kampung yang sepi ya. Bahkan itu belum masuk kampung sebetulnya, masih di area semacam kebun semi hutan ya kalau saya bilang ya, karena memang banyak pohon tinggi-tinggi. Namun anehnya sepeda motor bapak ini di telinga saya ini suaranya cukup halus. Nah, waktu itu saya berpikir mungkin telinga saya mengalami istilahnya, kalau orang Jawa menyebutnya bindeng ya. Jadi waktu itu saya menelan ludah berkali-kali untuk menghilangkan kemungkinan bindeng di telinga saya. Namun ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa telinga saya ini bindeng. Namun ya sudahlah, saya tetap mencoba berpikir positif dan tetap saja diam di boncengan motor bapak tersebut. Nah, bapak tersebut ketika memboncengkan saya ini sempat berujar kepada saya bahwa beliau ini merupakan seorang tukang ojek yang mangkal tidak jauh dari tempel ban tempat
saya berhenti tadi dan beliau bercerita bahwa beliau ini seharian belum mendapatkan penumpang. Dan waktu itu, oke lah, saya berpikir bahwa mungkin Bapak ini menolong saya memang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan ya. Saya waktu itu berpikirnya begitu ya, it's okay lah buat saya, tidak masalah. Karena toh seandainya memang nanti masalah saya bisa terselesaikan dengan diantar Bapak ini ya, tentunya saya tidak akan sekedar berterima kasih saja kepada Bapak tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya mulailah saya bisa melihat dengan jelas lampu-lampu yang berada di rumah, dan saya sudah bisa melihat beberapa rumah. Cukup lega saya ketika itu, dan ketika sudah mencapai di depan kebun kosong ya, Bapak tersebut berhenti dan kemudian berkata kepada saya sambil menunjuk satu rumah dan mengatakan, itulah rumah pemilik tembel ban. Lagi-lagi saya agak heran, kok Bapak ini tidak berhenti di depan rumah pemilik tembel ban, namun justru berhenti di depan kebun. Namun ya sudahlah, saya turun dari boncengan dan kemudian berusaha mengetuk pintu rumah si tembel ban ini. Nah, alhamdulillah ya, Bapak pemilik bengkel tambal ban ini membukakan pintu, dan setelah mendengarkan cerita saya, beliau ini mengatakan akan segera turun ke bengkelnya. Dan kemudian beliau ini sambil berbasa-basi ya, menyiapkan alat-alatnya, beliau ini bertanya, kok tahu rumah saya dari mana mas? Terus beliau juga menawarkan untuk turun ke bengkel bersama dengan beliau saja. Namun saya tolak sambil saya mengatakan bahwa saya ada yang mengantar. Nah, waktu itu Bapak tukang tembel ban ini hanya mengiyakan ucapan saya dan kemudian mempersilahkan kalau saya akan turun bersama-sama atau saya akan mendahului. Nah, karena saya kepikiran dengan motor yang saya tinggalkan di pinggir jalan ya, di tembel ban itu tanpa penjagaan, akhirnya saya memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Nah, setelah saya berpamitan kepada Bapak pemilik tembel ban itu, saya kembali berjalan keluar untuk menemui Bapak yang mengantar saya ini. Dan kembali saya membonceng beliau untuk turun. Nah, singkat cerita, sampailah saya di tempat tembel ban itu, dan ketika saya hendak memberikan sejumlah uang kepada Bapak ojek itu ya, yang mengantar saya, lucunya beliau ini malah menolak. Nah, tentunya saya sedikit memaksa ya untuk memberikan sejumlah imbalan yang memang sudah saya niatkan untuk saya berikan kepada si Bapak ojek ini. Apalagi saya mengingat dengan jelas bahwa ketika perjalanan naik tadi, si Bapak ojek ini mengeluh bahwa dia belum mendapatkan penumpang satupun hari ini. Namun Bapak ojek ini tetap bersikeras tidak mau menerima uang saya, dan beliau malah berkata kepada saya, tidak perlu membayar apa-apa mas kepada saya, cukup doakan saya saja. Pikiran saya jujur tidak bisa mencerna apa maksud dari bapak tersebut ya. Namun tidak lama Bapak ojek itu berpamitan kepada saya, sudah ya mas, saya tinggal dulu, hati-hati meneruskan perjalanan. Dan memang pada akhirnya Bapak tersebut berjalan ke arah Temanggung ya, atau ke arah Secang ya, berjalan ke sebelah selatan berarti kalau saya tidak salah ya. Beliau bergerak ke sebelah selatan, sementara saya ini masih ya antara bengong, antara sedikit apa ya, kalau istilah Jawanya itu agak gelo ya, menyesal karena kenapa kok Bapak ini tidak mau menerima imbalan dari saya untuk bantuan yang sudah diberikan. Namun ya sudah, saya berusaha untuk memenuhi permintaan dari Bapak tersebut. Saat itu juga dalam hati saya mendoakan agar kehidupan Bapak tersebut selalu
diliputi keberkahan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, akhirnya saya kembali duduk di buk yang tadi di awal sudah saya gunakan untuk duduk itu, sambil saya merokok menunggu bapak pemilik tempel ban ini datang. Dan ketika itu saya cukup heran ya, karena saya yang ketika itu menyedot rokok kretek ya. Kalau sobat horor klasik mungkin yang merokok ya, atau yang di sekitarnya ada perokok itu ya sama-sama tahu lah, namanya rokok kretek itu kan memang kalau disulut ya sampai dengan habis itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, mungkin bisa sekitar 25 menitan ya, atau 20 menit lah. Tapi anehnya sampai rokok saya habis ini, si bapak pemilik tempel ban belum juga datang. Hingga akhirnya saya menyulut batang rokok yang kedua, kira-kira sudah habis sepertiga, barulah dari gang tersebut saya bisa melihat sinar lampu motor. Dan ternyata benar itu memang bapak dari pemilik tempel ban. Nah, ketika sudah sampai di hadapan saya sambil membuka pintu kayu ya yang disusun berbaris itu, beliau ini bertanya kepada saya, kok sudah sampai di sini Mas? Cepat sekali panjenengan jalan dari rumah saya. Lah, tentunya saya terkejut ya. Kok jalan Pak? Wong saya ini tadi bonceng tukang ojek, seperti itu. Nah, ketika itu giliran si bapak tukang tempel ban ini menatap saya dengan pandangan yang aneh. Naik ojek bagaimana Mas? Wong saya melihat sendiri panjenengan ini jalan kaki. Makanya saya tawari jenengan ini untuk bareng turun dengan saya. Jadi rupa-rupanya ketika saya berpamitan untuk turun duluan, si bapak tempel ban ini penasaran ya, karena saya memang mengatakan ada yang mengantar dan beliau ini ingin melihat saya ini diantar siapa. Namun saat beliau ini mengintip dari dalam rumah ya, beliau ini melihat bahwa saya ini berjalan turun, tidak membonceng atau menaiki satu kendaraan pun. Nah, padahal bapak itu bercerita bahwa dari jalan raya ya, atau dari mulut gang itu, dari gapura kampung menuju ke rumahnya itu cukup jauh. Bahkan kalau naik sepeda motor saja ya paling tidak mungkin memakan waktu 30 menitan kalau naik. Sementara kalau turun ini ya mungkin 20 menitan cukup lah, seperti itu. Nah, tentunya sekarang giliran saya yang terheran-heran ya, dan tidak percaya. Hingga akhirnya si bapak itu mengatakan kepada saya, sudah begini saja Mas, kalau tidak percaya setelah ban sepeda motor ini selesai ditempel, nanti yuk ikut naik ke rumah saya. Dan saya menyepakati. Akhirnya segera setelah sepeda motor saya selesai ditambal, saya mengikuti bapak tersebut untuk sampai ke rumahnya. Dan ternyata betul, memang untuk perjalanan naik ini ternyata cukup jauh ya. Dan memang waktu untuk menempuhnya saja memang ternyata perjalanan naik itu butuh waktu 30 menit. Sementara perjalanan saya ketika saya diantar oleh si bapak ojek ini, dalam perkiraan saya ya, waktu itu memang kurang lebih waktu untuk PP ini hanya sekitar 15 menitan atau mungkin kurang malahan. Nah, sehingga ya itu memang menimbulkan tanda tanya besar ya. Dan saya memang berpikir cukup keras, siapa sebetulnya bapak-bapak yang menolong saya itu. Dan yang anehnya lagi, memang beliau mengaku sebagai tukang ojek, namun ketika hendak saya beri imbalan sebagai ongkos mengantar saya, juga beliau tidak mau. Nah, ketika akhirnya saya sempat beristirahat sejenak di rumah bapak tukang tempel ban itu,
saya lupa namanya terus terang ya. Jadi mohon maaf dari tadi saya tidak menyebut satu nama pun, karena memang saya betul-betul lupa. Nah, ketika itulah sambil minum kopi dan ngobrol santai sambil merokok, beliau ini menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu memang ada seorang tukang ojek yang meninggal karena kecelakaan di jalan raya Jambu itu. Jadi ceritanya cukup tragis ya, si tukang ojek ini tertabrak oleh sebuah truk dan meninggal di tempat. Dan memang dari ciri-ciri yang saya gambarkan dan kendaraan yang digunakan, Bapak Tempel Ban ini membenarkan bahwa memang seperti itulah ciri-ciri tukang ojek dan kendaraan yang digunakan pada saat kecelakaan. Nah, disitulah saya baru bisa memahami permintaan Bapak tukang ojek yang sudah mengantar saya, kenapa beliau minta didoakan. Akhirnya karena saya kembali teringat ya bahwa saya harus segera sampai di desa untuk menemani nenek saya, ya saya cepat-cepat menghabiskan kopi dan kemudian berpamitan kepada Bapak pemilik Tempel Ban itu. Nah, wallahu alam apa yang terjadi pada malam hari itu, namun yang jelas itu pengalaman nyata yang tidak mungkin bisa saya lupakan begitu saja ya. Memang cukup unik ya kalau bagi saya, dan selalu ada cerita dalam suatu perjalanan malam, apalagi ketika itu saya berkendara seorang diri di malam hari. Kalau hanya jalan rayanya mayoritas saya sudah mengenal, namun kalau untuk kampung-kampungnya kan memang saya tidak mengenal ya, karena memang tidak pernah istilahnya belusuan ke dalam kampung-kampung tersebut. Namun disitulah pada akhirnya saya menemukan, bisa dikatakan saudara baru ya, yang membantu saya pada malam hari itu untuk menambal ban. Dan beliau juga berpesan, maksud saya Bapak tambal ban ini berpesan kepada saya untuk jangan selalu lepas doa dalam setiap perjalanan. Dan sampai sekarang pun juga saya masih selalu ya mendoakan sang penolong saya itu, entah siapa sebetulnya beliau, namun saya tidak lupa untuk mendoakan beliau agar beliau ini tenang. Nah, itu tadi Sobat Horor Klasik, cerita tentang salah satu perjalanan saya di malam hari yang bertemu dengan sosok jin ya, yang membantu saya ketika saya mengalami ban bocor. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.